wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya di sini akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Ragam Bahasa Pedagang Pasar Pleret Kabupaten Cirebon. Menurut Khair menyebutkan bahwa suatu anggota masyarakat dalam suatu bahasa terdiri dari berbagai situasi sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Pemakaian suatu bahasa terjadi dalam masyarakat tutur menurut Fisman dalam Khair dalam Leoni 2010 halaman 36. Masyarakat tutur merupakan masyarakat yang setidaknya mengenal suatu variasi bahasa dan norma yang sesuai penggunaannya. Bahasa dan penggunaannya di dalam masyarakat tidak diamati secara individu, tetapi dihubungkan dengan suatu kegiatan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dan bahasa merupakan merupakan kesatuan yang berhubungan erat dan saling membutuhkan satu sama lain. Penggunaan suatu bahasa memiliki dua aspek yang berdasarkan, yakni bentuk dan makna. Jika kita perhatikan, hubungan antara bentuk dan makna menunjukkan perbedaan dalam pengungkapannya antara yang satu dengan pengungkapan yang lain. Perbedaan dalam bentuk dan maknanya akan mempengaruhi bentuk ujaran yang digunakan oleh suatu masyarakat. Pemakaian bahasa tingkatan yang sesuai dengan konteks. Dalam percakapan tersebut, pemakaian bahasa yang ada di pasar seringkali dapat dilihat melalui bahasa yang digunakan dari segi penutur berdasarkan dialek sosial dan sosiolek. Dalam sosiolek dapat dikaji perbedaan pemakaian variasi bahasa atau ragam bahasa yang berdasarkan status, golongan, dan kelas sosial. Penelitian ini akan membahas tentang ragam bahasa pedagang pasar pleret Kabupaten Cirebon menggunakan kajian sosiolinguistik. Alasan mengambil tema ini adalah untuk mengetahui tentang pemakaian bahasa yang dituturkan oleh pedagang kepada pedagang lainnya yang ada di pasar pleret Kabupaten Cirebon. Pemakaian bahasa antara pedagang dan pedagang lainnya di pasar pleret sangat menarik karena terdapat ragam bahasa yang digunakan oleh pedagang dan pedagang lainnya. Peristiwa di atas pada pedagang yang ada di pasar pleret, tetapi mayoritas pedagang pleret menggunakan bahasa Jawa yang medok, bahasa yang digunakan dalam keseharian di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tetangga. Namun, pedagang pasar pleret memiliki 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan bahasa Indonesia. Karena berjualan di pasar pleret tidak hanya orang pleret saja, tetapi ada juga dari luar desa seperti orang Indramayu, Sindang Laut, Kepetakan, dan lain sebagainya. Saya memilih pasar pleret sebagai lokasi penelitian karena letak pasar yang dekat daerah saya. Pasar pleret merupakan pasar yang paling lama didirikan di wilayah Kecamatan Pleret. Sebelumnya pasar pleret terletak dekat dengan daerah Rusmi, dikarenakan pada tanggal 14 Mei 2016 sekitar pukul 6.30 pasar pleret kebakaran dan sekarang dialihkan di terminal pleret. Kemampuan berbahasa pada pedagang ke pedagang lainnya terjadi biasanya diperoleh melalui pembelajaran ataupun karena faktor lingkungan dan kebersamaan. Dengan demikian, komunikasi antara pedagang dan pedagang lainnya sama-sama bisa memahami bahasa masing-masing. Pasar pleret menjadi objek penelitian karena terdapat fenomena kebahasaan. Hal tersebut ditandai karena adanya ragam bahasa yang digunakan oleh para pedagang saat mengobrol dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu penelitian ini menggunakan pasar pleret sebagai objek penelitian di dalam proposal ini. Ada beberapa bahasa yang dituturkan oleh pedagang dengan pedagang lainnya saat mengobrol, yaitu yang pedagang satu, ini adalah orang pleret yang berbicara, yaitu piro sing jam piro wayamene wis rapiku, yang berartinya kamu berangkat jam berapa, jam segini udah rapi tuh. Yang pedagang 2, orang Sindang Laut, panci janari gede, yaitu
kira-kira jam 3.30. Dan pedagang 1 orang pleret lagi, rajin pisan kita sih jam semono lagi beberes. Pedagang 3 orang kepetakan, aku mah jam segitu masih dulu buat anak, masak dulu buat anak. Pedagang 2 orang tenang laut, huripnya kadeh diminta tieun kelawan doa, hidup seharusnya dimulai dengan doa. Pedagang 1 orang pleret, doa sih beli pernah ketinggalan setiap sholat, yang artinya doa sih nggak pernah ketinggalan setiap sholat. Dalam percakapan tersebut sudah diketahui bahwa para pedagang sudah saling memahami bahasa yang dituturkan oleh pedagang yang berbeda bahasanya. Bahasa yang digunakan oleh pedagang 1 Jawa Medok dan Jawa Kasar, sedangkan pedagang 2 menggunakan bahasa Sunda halus. Di sini ada landasan teori yaitu sosiolinguistik. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini pada pemakaian bahasa yang digunakan para pedagang pasar pleret dalam Khair dan Leoni 2010 halaman 48. Teori-teori yang digunakan sebagai berikut, yaitu Khair dan Agustina tahun 2010 halaman 2 menyatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu antardisiplin yang menggabungkan antara sosiologi dan linguistik yang memiliki kaitan antara keduanya. Berdasarkan sebagai objek di dalam sosiolinguistik dilihat atau didekati sebagai bahasa, melainkan dilihat dan didekati sebagai sarana interaksi dan komunikasi ada di dalam masyarakat. Khair dan Agustina 2010 halaman 3. Dan selanjutnya ragam bahasa. Di sini ragam bahasa lingkungan sosial masyarakat antara satu dengan yang lain dalam bahasa pasti berbeda. Adanya kelompok-kelompok sosial yang menyebabkan suatu bahasa yang digunakan sangat beragam. Keragaman bahasa timbul sebagai kebutuhan penutur yang memilih bahasa yang dipakai agar sesuai dengan situasi konteks sosialnya. Oleh karena itu, ragam bahasa timbul bukan karena kaidah kebahasaan, namun disebabkan oleh kaidah-kaidah sosial yang beraneka ragam. Menurut Sumarsono 2014 halaman 72 sampai dengan 76 menyatakan bahwa hubungan antara bahasa dan etnik merupakan hubungan yang sederhana yang bersifat kebiasaan yang ditandai dengan sosial antar kelompok dengan bahasa sebagai ciri pengenal utama. Yang itu adalah penelitian yang relevan. Contohnya ada Luciana USU 2004 dengan judul Kata Sapaan dalam Bahasa Karo. Trisi ini membicarakan kata sapaan dalam bahasa Karo dan bagaimanakah kata sapaan itu digunakan. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsi kata sapaan bahasa Karo dan penggunaan kata sapaan. Kajian ini merupakan kajian sosiolinguistik yang secara spesifik merujuk teori Erwin Tripp 1976. Yang adalah selanjutnya kerangka berpikir. Penelitian ini menjelaskan tentang ragam bahasa dalam pencakapan pedagang pasar pleret Kabupaten Cirebon menggunakan kerangka berpikir, yaitu peneliti yang menyajikan kajian serta analisis dari deskriptif kualitatif kajian sosiolinguistik dan faktor-faktor pengaruh pemakaian bahasa pedagang dengan pedagang lainnya di pasar pleret Kabupaten Cirebon. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang penelitiannya menyajikan kajian serta analisis data secara langsung yang berhubungan antara peneliti dengan informasi yang telah diperoleh dalam sumber data yang terpilih serta dianalisis berdasarkan data yang diperoleh. Yang terakhir, saya mengambil jadwal penelitian ini. Lokasi tempat penelitian di Pasar Pleret Kabupaten Cirebon, dilakukan saat jam operasional pasar sedang berlangsung. Waktu penelitian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pada pukul jam 8 waktu Indonesia Barat.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.